Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan pada pagi hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita. Pagi hari ini, sebelum memulai pelajaran, ada kalanya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan mengajarkan materi bahasa Indonesia tentang menulis puisi dengan memerhatikan rasa feeling, nada, dan amanat. Siapa yang tahu secara garis besar saja apa itu puisi? Baiklah, puisi secara umum dapat diartikan sebagai karya sastra yang dikemas dalam kalimat singkat, padat, dan jelas. Menurut Pradopo 2010 halaman 7 yang mengemukakan bahwa puisi itu mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama. Selanjutnya, ada dua unsur dalam puisi, yaitu siapa yang tahu dua unsur puisi itu? Unsur puisi ada intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama, intrinsik. Dalam unsur intrinsik ada tema. Tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Dua, ada rasa. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Tiga, ada nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. 4. Ada amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang atau penulis kepada pembaca atau pendengarnya. Yang kelima, ada gaya bahasa. Gaya bahasa dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, ataupun terkesan merendahkan diri. 6. Ada rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. 7. Tipografi. Tipografi adalah bentuk penulisan puisi secara umum. Sering ditemukan puisi dalam bentuk baris. 8. Ada imaji. Penyair juga sering menciptakan pengimajinasian atau pencitraan dalam puisi yang ia pikirkan. 9. Ada konkret. Konkret itu adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Yang kedua ada unsur ekstrinsik puisi yang unsur-unsurnya adalah unsur biografi. Unsur biografi ini adalah latar belakang pengarang. Latar belakang itu mencakup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalnya menulis puisi yang latar belakangnya berasal dari keluarga miskin. Maka pembuatan puisinya benar-benar dalam jangkauan yang miskin. Yang kedua ada unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. 3. Ada unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi ini meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain sebagainya. Jadi, unsur ekstrinsik dan intrinsik dalam puisi ini harus ada kita kemukakan dalam puisi yang kita buat. Selanjutnya, di slide selanjutnya ada formula bunyi. Formula bunyi ialah irama, asonansi dan aliterasi, dan rima. Irama adalah pengulangan bunyi yang berulang-ulang dan tersusun rapi. Asonansi dan aliterasi adalah asonansi pengulangan vokal pada satu larik, aliterasi adalah pengulangan konsonan. Perlu diingat, asonansi pengulangan vokal pada larik dan aliterasi adalah pengulangan konsonan. Yang ketiga adalah rima. Rima merupakan pengulangan bunyi secara berselang, baik di dalam larik puisi maupun di akhir larik yang berdekatan pada akhir puisi. Di slide terakhir ada gaya bahasa, yaitu pilihan kata diksi, yaitu perbendaharaan kata, urutan kata, daya sugesti kata, dan ada majas. Di dalam majas ada beberapa
beberapa kelompok, yaitu metafora. Metafora adalah majas yang mengungkapkan sesuatu secara tertutup. Metafora adalah majas yang mengungkapkan sesuatu secara langsung. Di sini ada majas personifikasi. Majas personifikasi adalah salah satu gaya bahasa yang menciptakan perumpamaan benda mati dengan sifat untuk mencapai manusia. Yang ketiga ada majas metonomia. Majas dengan memakai kata lain yang punya keterkaitan. Contohnya, jemaah haji Indonesia pergi ke Mekah menggunakan Garuda. Jadi yaitu mempunyai keterkaitan adalah pergi ke Mekah menggunakan pesawat. Itu keterkaitannya ya kepada benda. Selanjutnya ada beberapa jenis puisi. Yang pertama, puisi secara umum, yang kedua ada puisi lama, dan yang terakhir ada puisi baru. Dalam puisi baru terdapat jenisnya yaitu balada, himne, ode, epigram, romansa, septima, oktav atau stanza, dan soneta. Pada puisi lama ada pantun, mantra, karima, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Sejauh penjelasan Ibu, apakah ada yang ditanyakan dan yang tidak dimengerti? Berarti formula bunyi ada 3 ya, Bu? Ya, Asya. Boleh Apa perlu jelasin diulang? lagi asonansi dan aliterasinya? Kurang jelas tadi. Asonansi dan aliterasi. Asonansi itu pengulangan vokal pada satu larik dan aliterasi adalah pengulangan pada konsonan. Sudah paham? Sudah, Bu. Bila ada Sudah, yang Bu. ingin ditanyakan, Bagian contoh puisi lama, Bu, sebutkan apa-apa saja. di puisi lama itu ada pantun, mantra, karima, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Sudah Terima kasih, dimengerti? Bu. Sudah jelas. Bisa, Bu. Baiklah. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, apabila saya ada kesalahan kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.